Di episode kali ini adalah episode lanjutan di video sebelumnya, yang dimana di video sebelumnya menceritakan Hamzah bin Abdul Muthalib ketika dilahirkan, masa kecil, masa remaja, dan masa awal. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Bagi yang belum nonton, wajib nonton video Hamzah bin Abdul Muthalib episode pertama. Link saya sertakan di deskripsi video ini, atau cek di halaman beranda. Dan baru lanjut ke episode video ini agar memahami alur kisahnya. Dan jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian tentang kisah Hamzah bin Abdul Muthalib ini di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Setelah memeluk Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia dan berani. Keberanian dan kekuatan fisiknya menjadi pelindung bagi Nabi Muhammad SAW dari gangguan para pemuka Quraisy yang menentang dakwah Islam. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam melakukan hijrah ke Madinah untuk menghindari penindasan dari kaum Quraisy di Mekah. Hamzah turut serta dalam hijrah ini, meninggalkan semua harta dan kehormatan di Mekah demi membela Islam. Perang Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi menjadi momen heroik bagi Hamzah. Dalam pertempuran ini, Hamzah menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dengan membunuh beberapa pemuka Quraisy yang terkenal kejam. Keberanian dan kehebatannya dalam pertempuran tersebut membuatnya dijuluki Singa Allah. 1 tahun setelah Perang Badar, kaum Quraisy kembali menyerang Madinah dalam Perang Uhud. Dalam pertempuran ini, Hamzah gugur syahid, dibunuh oleh Wahsy bin Harb, seorang budak yang dihasut oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Kematian Hamzah sangat menggemparkan dan membuat Nabi Muhammad SAW serta para sahabat berduka cita. Hamzah bin Abdul Muthalib dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berani dan setia. Kepahlawanan dan keteguhannya dalam membela Islam menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk selalu teguh dalam memegang prinsip dan kebenaran. Kisah Hamzah juga menjadi pengingat tentang pentingnya memaafkan dan menghindari dendam, seperti yang ditunjukkan oleh Hindun binti Utbah. Meskipun dipenuhi amarah, beliau akhirnya menerima Islam dan menjadi muslimah yang taat. Perjalanan hidup Hamzah bin Abdul Muthalib dari seorang pemuka Quraisy yang gagah berani hingga menjadi singa Allah yang gugur syahid merupakan kisah inspiratif tentang iman, keberanian, dan pengorbanan. Kisah beliau menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu teguh dalam memegang prinsip dan kebenaran, serta pentingnya memaafkan dan menghindari dendam. Kaum Quraisy, selain mempersekusi secara fisik kepada kaum Muslim, meningkatkan tekanannya melalui boikot ekonomi. Sebuah dokumen dibuat oleh mereka yang isinya berupa larangan untuk menikahi anggota keluarga Bani Hashim, asal kabilah Nabi Muhammad SAW, dan larangan berjual beli apapun dengan mereka. Pemboikotan ini akan dicabut jika Bani Hashim berhasil melarang Nabi Muhammad mengaku dirinya sebagai Nabi, atau Nabi Muhammad sendiri yang mencabut pengakuan kenabiannya. Dokumen tersebut dipajang di depan Ka'bah. Hingga akhirnya, setelah ada peristiwa Bait Aqobah Kubra, yaitu pernyataan sumpah setia dan perjanjian militer antara orang-orang Yatsrib, nama lama Madinah, dengan Nabi Muhammad SAW, perintah hijrah bagi kaum Muslim turun. Al-Tabari dalam Tarikh Al-Rasul wa Al-Muluk menuturkan, setelah Allah memberikan izin kepada Rasul-Nya untuk berperang dengan menurunkan ayat, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 8. Dan orang Ansor telah berjanji untuk mendukungnya, sesuai dengan ketentuan yang telah aku jelaskan tentang perlindungan. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya dari kalangan Muslim yang bersamanya di Makkah untuk hijrah, pergi ke Madinah
dan bergabung dengan saudara-saudara mereka, orang-orang Ansor. Beliau berkata kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan untuk kalian saudara-saudara dan tempat tinggal di mana kalian akan selamat. Mereka pergi dengan berkelompok-kelompok. Rasulullah tetap tinggal di Makkah, menunggu Tuhannya memberikan izin untuk meninggalkan Makkah dan pergi ke Madinah. Kaum muslimin Makkah kemudian melakukan hijrah secara bertahap, dan 2 bulan setelah peristiwa Baitul Akbar Kubra, tak seorang pun dari orang-orang mukmin yang tersisa di Makkah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Ali yang memang diperintahkan untuk tinggal di Makkah. Ada juga beberapa orang lainnya yang ditahan secara paksa oleh orang-orang musyrik di Makkah atau tidak mampu untuk melarikan diri. Rasulullah bersama Abu Bakar dan Ali telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk hijrah. Namun, mereka masih menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah bin Abdul Muthalib sendiri termasuk angkatan pertama yang berangkat hijrah. Dan setelah Rasulullah juga tiba di Madinah, beliau mempersaudarakannya dengan Zaid bin Haritsah. Kehidupan Hamzah benar-benar berubah 180 derajat, bukan saja kehidupan jahiliyah, seperti permainan-permainan dan nyanyian-nyanyian yang dia tinggalkan. Bahkan, kegemaran yang sesungguhnya juga tidak terlarang dalam Islam, yakni berburu, juga dia tinggalkan. Hidup Hamzah kini sepenuhnya dia dedikasikan untuk membela Rasulnya, di mana dia rela untuk mengorbankan baik harta maupun jiwanya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, kehidupan Muslim setelah hijrah ke Madinah tidak benar-benar bebas dari ancaman Quraisy. Bahkan tensi ketegangan terus meningkat. Orang-orang Quraisy semakin bertambah marah ketika Muslim hijrah dan kemudian mendapatkan tempat yang aman untuk sementara di Madinah. Oleh karena itu, mereka menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Saul yang pada saat itu dia masih musyrik dan hampir saja dia diangkat menjadi raja di Madinah. Jika saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim tidak hijrah ke sana. Isi surat tersebut berbunyi, sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah kami benar-benar akan memerangi atau kalian mengusir mereka. Atau biarlah kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Surat ini bukan ancaman kosong, melainkan benar-benar nyata. Abdullah bin Ubay yang memang mendendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menganggap posisinya telah direbut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian merespon surat tersebut dengan mengumpulkan teman-temannya. Abdurrahman bin Kaibi meriwayatkan, tatkala surat itu sudah dibaca, Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekannya dari kalangan penyembah berhala, maka mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah. Tetapi beliau keburu mendengar masalah ini, lalu pergi menemuinya seraya bersabda, rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdayai kalian lebih banyak daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuhi anak-anak dan saudara kalian. Setelah mendengarnya, mereka pun bubar. Abdullah bin Ubay mengurungkan niatnya untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslim pada saat itu karena melihat nyali teman-temannya yang ciut. Namun dia tetap menjaga kontaknya dengan orang-orang Quraisy di Makkah. Untuk sementara ini, dia terus melancarkan aksinya secara diam-diam dengan terus memicu gejolak antara kaum muslim dan musyrik. Untuk keperluan ini, dia juga merangkul orang-orang Yahudi. Tetapi dengan bijaksana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mampu meredam gejolak itu dari waktu ke waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim di Madinah sepenuhnya sadar bahwa mereka belum benar-benar aman dan kaum Quraisy cepat atau lambat akan datang. Sebuah peristiwa besar akan segera terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kaum Quraisy di Makkah mengirimkan utusannya ke Madinah untuk menyampaikan pernyataan ancaman. Dia berkata, janganlah kalian bangga terlebih dahulu, karena kalian bisa meninggalkan kami, pergi ke Yatsrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian. Rasulullah menyadari
bahwa pernyataan ini bukan sekedar ancaman kosong, sebab beliau telah mendapatkan informasi bahwa kaum Quraisy memang sedang mempersiapkan serangan. Kaum muslim di Madinah pun oleh karenanya selalu berjaga, baik siang maupun malam. Jika suatu waktu serangan telah tiba, Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, tatkala Rasulullah dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi Ansor, maka seluruh bangsa Arab sudah sepakat untuk melontarkan satu anak panah. Kepada mereka tidak pagi, tidak sore, mereka selalu siap dengan senjatanya. Di tengah situasi yang rawan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 22 tentang ayat ini. Mufasir Quraisy Syihab menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan orang-orang mukmin yang diperangi oleh orang-orang musyrik untuk balas memerangi, disebabkan oleh telah sekian lamanya mereka bersabar dalam menghadapi kezaliman. Dari sisi hukum, Quraisy Syihab juga menjelaskan bahwa ayat ini telah mendahului hukum positif. Dalam masalah hukum membela diri, intinya bahwa membela diri adalah hal yang dibolehkan, apapun akibatnya. Setelah turunnya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk pembelaan diri, Rasulullah kemudian membentuk satuan-satuan unit militer yang disebut dengan Syariah, yaitu unit militer yang ditugaskan untuk melancarkan ekspedisi penyerangan, namun tidak dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Syariah pertama yang dibentuk dipimpin oleh Hamzah. Rasulullah mengutusnya bersama 30 orang muhajirin untuk menghadang kafilah dengan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan 300 orang rombongan di dalamnya. Untuk lebih detailnya mengenai syariah pertama ini, mari kita simak penuturan dari Ibnu Sa'ad dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kabir. Rasulullah tiba di Al-Madinah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, 24 September 622 Masehi. Setelah hijrah dari Makkah, pendapat umum cenderung menyepakati tanggal ini. Tetapi beberapa orang meriwayatkan bahwa beliau tiba pada 2 Rabiul Awal, 14 September 622 Masehi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan bendera pertama untuk Hamzah bin Abdul Muthalib pada bulan Ramadan, Maret sampai April 623 Masehi di bulan ke-7 setelah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bendera putih yang dibawa oleh Abdul Marset Kanas bin Al-Husain Al-Ganawi, sekutu Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah mengirimnya Hamzah dengan 30 orang muhajirin. Beberapa perawi berkata, separuh dari mereka adalah orang muhajirin dan separuh lainnya adalah orang Ansor. Tapi menurut kesepakatan pendapat umum, semuanya adalah orang muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengirim orang Ansor manapun dalam ekspedisi sampai mereka berperang di bawah kepemimpinannya di Badar. Itu karena mereka sebelumnya telah menetapkan syarat untuk membela beliau hanya di kota mereka. Dan itu adalah versi yang disetujui bersama kami. Hamzah berangkat untuk menghadang kafilah orang Quraisy yang datang dari Suriah dan sedang dalam perjalanan ke Makkah. Abu Jahal bin Hisham memiliki sebuah rombongan yang terdiri dari 300 orang. Mereka mencapai Sif al-Bahar, yaitu pantai di sisi Al-Ish. Mereka berhadapan satu sama lain dan mengatur diri mereka sendiri untuk berperang. Tetapi Madi bin Amr al-Johni yang bersekutu dengan kedua belah pihak menghampiri dari sisi ini ke sisi itu, dan dari sisi itu ke ini untuk bernegosiasi, dan akhirnya menang atas mereka. Maksudnya berhasil membujuk kedua belah pihak, dan mereka tidak jadi berperang. Abu Jahal kemudian melanjutkan perjalanan dengan teman-teman dan kafilahnya ke Makkah, dan Hamzah kembali ke Al-Madinah dengan teman-temannya. Terjadinya Perang Badar, hari demi hari terus berlalu. Dan kini umat Islam di Madinah telah memasuki tahun kedua setelah peristiwa hijrah dari Makkah. Meski sebelumnya kaum Quraisy di Makkah sudah mendeklarasikan perang terhadap Muslim, namun sampai sejauh ini belum terjadi perang dalam skala besar, kecuali beberapa konfrontasi kecil di antara mereka, hingga tibalah momen besar
di mana pasukan Muslim dan pasukan Quraisy saling berhadap-hadapan di Badar, sebuah tempat di dekat Madinah. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah, 13 Maret 624 Masehi. Di dalam sejarah Islam, perang ini dianggap merupakan kemenangan militer pertama bagi Muslim dan Nabi Muhammad SAW. Kemenangan Islam dalam perang tersebut benar-benar meruntuhkan dominasi orang-orang Makkah, sekaligus menguatkan posisi politik Muslim di Madinah dan membuat orang-orang Islam menjadi salah satu komunitas yang kekuatannya diperhitungkan di seluruh Jazirah Arab. Kebangkitan Islam dalam melawan suku Quraisy di Makkah adalah perkembangan penting dalam sejarah militer, agama, dan masyarakat Muslim. Perang Badar juga merupakan tanda bahwa selain sebagai nabi, bagi umat Islam, Nabi Muhammad juga merupakan panglima perang yang hebat. Ada banyak penafsiran terkait apa yang melatar belakangi terjadinya perang tersebut. Namun, pada kesempatan kali ini, kita tidak akan terlalu jauh masuk ke sana, karena kisah ini akan berfokus kepada sosok Hamzah bin Abdul Muthalib dan kiprahnya dalam perang tersebut. Pagi-pagi sekali, pasukan Quraisy turun dari balik bukit pasir ke gurun Badar. Ketika Nabi melihat mereka, beliau menengadah ke langit seraya berkata, "Ya Allah, kaum Quraisy telah bangkit dengan bangga dan sombong untuk memerangimu dan menyangkal nabimu. Kirimkanlah bantuan yang telah engkau janjikan kepadaku dan hancurkanlah mereka hari ini." Sementara itu, dari sisi musuh, Abu Jahl yang bertindak sebagai jenderal juga berdoa, "Ya Allah, pada hari ini, hancurkanlah kelompok itu." Muslim yang berusaha memutuskan hubungan keibuan, kekerabatan, dan mempercayai perilaku yang salah, "Wahai Allah, hari ini, bantulah kelompok ini, Quraisy yang begitu engkau cintai." Pasukan Quraisy memiliki kekuatan tempur sebanyak sekitar 1.300 orang. Sementara itu, Muslim hanya memiliki antara 313 atau 317 orang. Ketika kedua pasukan sudah saling berhadapan, sebagaimana perang-perang lainnya, mestilah ada yang berinisiatif untuk memulai peperangan. Orang itu muncul dari sisi pasukan Quraisy. Dia bernama Al-Aswal bin Abdil Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki yang perangainya kasar dan berperilaku buruk. Ketika melihat telaga air yang dibangun pasukan Muslim, dia bersumpah akan melaksanakan salah satu dari 3 hal ini: meminum air dari telaga itu, menghancurkannya, atau terbunuh karenanya. Dia berkata, "Aku berjanji kepada Allah, aku pasti minum dari telaga mereka, atau aku akan menghancurkannya, atau aku mati karenanya." Dia kemudian keluar dari barisan pasukan Quraisy, lalu menemui komandan Muslim yang pemberani, Hamzah, yang sedang berada di dekat telaga air itu. Timbullah pertarungan di antara mereka. Hamzah menebasnya sehingga setengah betis kakinya putus, padahal dia belum mencapai telaga, dan dia pun terjengkang. Kakinya mengucurkan darah yang menyembur ke arah kawannya. Kemudian dia tetap merangkak menuju telaga. Hingga masuk ke dalamnya, dia ingin memenuhi sumpahnya. Tetapi Hamzah mengikutinya dan mengakhirinya, membunuhnya di dalam telaga. Atau dalam versi lain, dikatakan bahwa Aswal bin Abdil pada akhirnya sampai ke tepian telaga dengan kaki yang berdarah. Dan untuk memenuhi salah satu sumpahnya, dia berhasil minum dari sana, hanya untuk kemudian tewas diserang Hamzah untuk terakhir kalinya. Insiden ini menyebabkan pertempuran menjadi tak terelakkan, karena tak ada penyebab yang lebih ampuh untuk membangkitkan sentimen massa selain tumpahnya darah. Beberapa orang yang hatinya sedang menyala-nyala karena dengki dan benci, amat ingin mencari dalih untuk bertarung. Dan sekarang, dalih inilah yang terbaik bagi mereka untuk bertempur. Menurut adat istiadat kuno bangsa Arab, biasanya sebelum perang besar dimulai, dilakukan duel tanding terlebih dahulu. Ibnu Ishaq meriwayatkan, setelah Hamzah berhasil menghabisi Al-Aswad bin Abdil Asad di telaga, keluarlah 3 orang. Utbah bin Rabi'ah, kakek Muawiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu. Salah satu di antara saudaranya, Tibah bin Rabi'ah, dan anaknya, Al-Walid bin Atbah, paman Muawiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu. Ketika telah berada di antara kedua pasukan, dia menantang duel 1 lawan 1.
Dalam riwayat versi Muhammad bin Ali bin Husain, Al-Baqir meriwayatkan, ketika Utbah mengajukan tantangan duel dalam perang Badar, Ali bin Abi Thalib berdiri untuk menantang Walid bin Utbah. Keduanya sama-sama muda dan memiliki fisik yang seimbang. Dengan memutar telapak tangannya dan meletakkannya di tanah, periwayat menunjukkan bahwa Ali menjatuhkan Walid dan membunuhnya. Setelah itu, Syaibah bin Rabi'ah berdiri dan Hamzah bangkit menerima tantangan tersebut. Kedua, pria ini juga memiliki perawakan yang seimbang. Dengan mengangkat tangannya lebih tinggi, periwayat menunjukkan dengan cara yang sama bahwa Hamzah membunuh Syaibah. Setelah itu, saat Utbah berdiri, Ubaidah bin Harits bangkit menerima tantangannya. Perawi menunjuk kedua pilar dan menambahkan keterangan bahwa kedua lelaki ini, seperti pilar itu, sama-sama kokoh. Saat kedua laki-laki itu saling bertukar serangan, serangan Ubaidah membuat lengan kiri Utbah menggantung, hampir putus. Namun, Utbah mendekat dan menghantam kaki Ubaidah dengan pedangnya hingga betisnya putus. Ali dan Hamzah kemudian kembali dan membereskan urusan Utbah. Mereka kemudian membawa Ubaidah pergi ke Rasulullah di bawah tenda. Ketika mereka membawanya ke Rasulullah, Nabi Allah membaringkannya. Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuannya dan mulai menyeka debu dari wajahnya. Saat itu Ubaidah berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Abu Thalib melihatku sekarang, dia akan yakin bahwa perkataannya lebih tepat diterapkan kepadaku ketimbang dia. Ketika dia berkata dengan salam untuk melindungi Rasulullah, kami akan melindunginya sampai kami terluka dan jatuh mati di sisinya, benar-benar melupakan anak-anak dan istri kami sendiri." Ubaidah lalu bertanya, "Bukankah aku seorang syuhada?" "Tentu saja," jawab Rasulullah, "dan aku menyaksikan kebenaran itu." Dia kemudian meninggal. Rasulullah menguburkannya di sebuah lembah bernama Safra dan beliau sendiri turun ke kuburan untuk meletakkan jenazah. Rasulullah belum pernah memasuki kubur siapapun sebelumnya. Menurut sejarawan Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, peristiwa wafatnya Ubaidah ini terjadi pada 4 atau 5 hari setelah Perang Badar di sebuah tempat yang bernama As-Safra ketika pasukan Muslim sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah. Ayat yang turun setelah terjadinya duel sebelum Perang Badar di antara 3 orang Muslim dan 3 orang musyrikin tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya. Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa dia bersumpah tentang duel 1 lawan 1 ini, bahwa ayat inilah 2 golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 22 turun kepada Hamzah dan 2 rekannya, golongan mukmin, dan Atba dan 2 rekannya, golongan kafir, ketika mereka berduel 1 lawan 1 di Perang Badar. Sementara dalam versi lain, sebagaimana disampaikan oleh sejarawan Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, ayat itu turun karena berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya sirahnya, dia menulis, Ali memiliki keyakinan yang dalam, sehingga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Inilah 2 golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 22, ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang beriman yang mengakui Tuhan mereka dan berusaha untuk melaksanakan kehendaknya, yaitu pengikut Muhammad di Perang Badar, dan orang-orang yang menyangkal Tuhan mereka dan menentangnya, yaitu orang-orang Quraisy. Berkenaan dengan riwayat sebelumnya yang menggambarkan tentang duel tersebut, sejarawan Ja'far Subhani dalam Ar-Risalah menjelaskan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa dalam duel ini masing-masing bertanding dengan lawannya yang seusia. Ali yang termuda di antara mereka melawan Walid, paman Muawiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu, yakni Hindun binti Utbah. Hamzah yang setengah baya melawan Utbah, kakek Muawiyah dari pihak ibu. Ubaidah yang tertua dari petarung Muslim melawan Syaibah yang tertua dari kalangan Quraisy. Namun, Ibnu Hisham mengatakan bahwa lawan Hamzah adalah Syaibah, sedang lawan Ubaidah ialah Utbah. Marilah kita tinjau kedua
pendapat ini. Agar kedudukan yang sesungguhnya menjadi jelas, satu para sejarawan menulis bahwa Ali dan Hamzah menewaskan lawannya dengan cepat, lalu segera membantu Ubaidah dan menewaskan lawannya pula. 2. Di kemudian hari, dalam sepucuk surat yang ditulis Ali setelah menjadi khalifah yang ditujukan kepada Muawiyah, dia mengingatkannya dalam kata-kata berikut ini, "Pedang yang aku gunakan untuk membereskan kakekmu dari pihak ibu, yaitu Utbah, ayah dari Hindun, ibu Muawiyah, pamanmu dari pihak ibu, Walid bin Utbah, dan saudaramu Hanzalah, masih ada padaku, yakni aku masih memiliki kekuatan yang sama." Surat itu menunjukkan dengan jelas bahwa Ali ikut serta menewaskan Utbah, kakek Muawiyah dari pihak ibu itu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa Ali dan Hamzah membunuh lawannya dengan cepat. Apabila lawan Hamzah adalah Utbah, maka Ali tak akan mengatakan, "Pedang yang aku gunakan untuk membereskan kakekmu dari pihak ibu." Karena itu, tak dapat dikatakan bahwa lawan Hamzah adalah Syibah dan lawan Ubaidah adalah Utbah. Lalu, setelah menewaskan lawan-lawannya sendiri, Hamzah dan Ali pergi membunuh Utbah dengan pedang mereka. Wallahu alam. Demikianlah. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya setelah terjadinya duel tersebut. Kekalahan dalam duel tersebut merupakan pukulan telak bagi pasukan Quraisy, dan mereka menjadi marah karenanya. Mereka kemudian menyerang secara serentak dan membabi buta pasukan Muslim menghadapi serangan mereka yang dilancarkan secara terus-menerus dan bergelombang. Pasukan Muslim menerapkan strategi defensif yang mana cukup ampuh untuk menjatuhkan korban di pihak musuh. Akhir dari Perang Badar. Singkat cerita, pasukan Muslim memperoleh kemenangan yang telak. Dalam Perang Badar jumlah Muslim yang tewas hanya 14 orang, 6 dari Muhajirin dan 8 dari Ansor. Sementara itu korban tewas pasukan Quraisy Makkah sebanyak 70 orang dan 70 lainnya menjadi tawanan perang, yang mana kebanyakannya adalah para pemuka Quraisy. Kembali kepada kisah tentang Hamzah. Setelah perang berakhir, salah satu pemuka Quraisy, Umayyah bin Khalaf, mantan tuan Bilal bin Rabah, sewaktu masih di Mekah yang kini menjadi tawanan perang, memberikan kesaksiannya tentang Hamzah. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, Umayyah bin Khalaf pernah bertanya kepadanya, "Wahai Abdul Ilah, siapakah orang yang menandai dadanya dengan bulu burung unta dalam Perang Badar?" Dia adalah paman Rasulullah SAW. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jawab Abdul Rahman bin Auf. Umayyah kemudian berkomentar, "Dialah yang paling banyak menimpakan bencana besar kepada kami." Dalam riwayat versi lainnya, Harits Taimi meriwayatkan pada Perang Badar, Hamzah bin Abdul Muttalib membedakan dirinya dengan memakai bulu burung unta. Salah seorang musyrikin bertanya, "Siapakah orang yang menandai dirinya dengan bulu burung unta itu?" "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib," jawabnya orang itu. Kemudian berkomentar, "Dialah yang paling banyak menimpakan bencana besar kepada kami setelah genap 1 tahun Perang Badar dengan niat untuk membalas dendam atas kekalahan. Mereka kaum Quraisy Makkah tengah bergerak untuk melancarkan serangan balik ke Madinah. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersama sekutu-sekutu mereka dan beberapa kabilah kecil melakukan perjalanan ke arah Madinah. Panglima pasukan Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, membawa serta kaum wanita agar mereka bisa memberi semangat kepada para pasukan. Karena jika sampai mereka kalah lagi, maka kehormatan dan nama baik mereka akan runtuh sudah. Adapun jumlah wanita yang ikut ini sebanyak 15 orang. Bukanlah kebiasaan bagi orang Arab untuk membawa wanita ke medan laga. Tetapi kali ini, mereka pun ikut serta. Menurut rencana, mereka harus berjalan di antara barisan tentara sambil memukul gendang dan membangkitkan semangat kaum pria untuk membalas dendam dengan membacakan syair dan pidato-pidato. Mereka sengaja membawa kaum wanita itu untuk menghalangi anggota tentara mereka sendiri melarikan diri dari medan pertempuran. Karena melarikan diri berarti membiarkan kaum wanita itu untuk ditawan musuh, dan orang Arab tidak akan menyerah kepada aib. Semacam itu, hewan pengangkut dalam pasukan Quraisy ini adalah 3.000 unta. Penunggang kuda mereka 200 orang yang disebar di sepanjang jalan yang mereka lalui.
Sementara itu yang mengenakan baju besi terdapat 700 orang. Sementara posisi panglima pasukan secara keseluruhan dipegang oleh Abu Sufyan. Komandan pasukan berkudanya adalah Khalid bin Al-Walid yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahl. Adapun bendera perang mereka diserahkan kepada Bani Abdiddar dalam perang kali ini. Para pemuka Quraisy memiliki dua target utama yang mesti dibunuh, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Atau dalam versi lain, disebutkan juga Ali bin Abi Thalib. Karena meskipun masih muda, namun dia telah membunuh tokoh besar Quraisy pada perang Badar. Banyak budak yang bergabung dalam pasukan Quraisy karena janji-janji yang menggiurkan, termasuk Wahsy bin Harb, budak asal Ethiopia milik Jubair bin Mut'im yang memiliki kemahiran luar biasa dalam memainkan lembing. Dia telah diberi janji akan memperoleh kemerdekaan apabila berhasil membunuh salah seorang dari tiga tokoh besar Islam, yakni Muhammad, Hamzah, atau Ali. Keikutsertaan Wahsy bin Harb akan menjadi faktor kunci bagi kemenangan pasukan Quraisy. Kisahnya akan diceritakan. Kemudian, setelah kedua pasukan bertemu di lembah utara Gunung Uhud, seperti tradisi biasanya diadakan duel tanding 1 lawan 1. Terlebih dahulu dari pihak Quraisy yang maju adalah Talhah bin Abu Talhah al-Abdari, sementara dari Muslim adalah Az-Zubair. Az-Zubair dapat membunuh Talhah dengan cepat dan mudah. Kemudian, meletuslah bara peperangan seluruh sudut tempat itu menjadi kancah pertempuran yang hebat. Pertempuran yang paling sengit terjadi di sekitar bendera orang-orang Quraisy. Secara bergantian orang-orang dari Bani Abdiddar bertugas membawa bendera perang setelah pemimpin mereka Talhah tewas di tangan Az-Zubair. Bendera itu kini dibawa oleh saudara Talhah Abu Syaibah, Utsman bin Abu Talhah. Dia maju untuk bertempur sambil berkata, ada kewajiban di tangan pembawa bendera untuk menjadikan pohon menjulang ke atas, ataukah tumbang di atas tanah. Seketika Hamzah langsung menyongsongnya di depan, menebasnya dengan sekali tebasan di bagian pundak, sampai tangannya terputus tidak berhenti sampai di sana. Tebasan itu bahkan terus membelah hingga ke pusarnya, sampai-sampai jantung. Abu Syaibah Utsman keluar karenanya, kemudian bendera. Mereka terus dibawa bergantian oleh orang-orang Bani Abdiddar ketika tiba giliran Al-Julas bin Talhah bin Abu Talhah Ali membunuhnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Hamzah yang membunuhnya. Demikianlah bendera pasukan Quraisy terus bergantian dibawa, hingga sampai orang yang ke-10 dari Bani Abdiddar terbunuh pula. Sampai pada akhirnya, tidak ada lagi yang mau membawa bendera itu. Pertempuran terus berlanjut. Hamzah bertarung bagaikan singa yang mengamuk. Dia menyeruak masuk ke tengah barisan pasukan Quraisy tanpa mengenal rasa takut, tanpa ada seorang pun yang mampu menandingi kemampuan bertarungnya. Orang-orang yang dikenal tangguh dan pemberani di pihak musuh pun dibuatnya seperti dedaunan kering yang dihembuskan angin. Hamzah terus maju ke depan, menerjang dan mengejar tokoh musuh. Sementara itu, di balik keramaian seseorang terus mengintai bersembunyi dalam kesunyian. Orang ini tidak terlibat dalam pertempuran besar, melainkan terus bersembunyi di balik batu atau pohon, memperhatikan Hamzah dari kejauhan. Dia adalah Wahsy bin Harb. Alur cerita akan kita tarik mundur terlebih dahulu kepada peristiwa sebelum pecahnya perang Uhud, ketika kaum Quraisy masih melakukan persiapan perang di Mekah. Mereka melakukan diskusi mengenai target utama yang akan mereka sasarkan. Hasil dari pembicaraan tersebut adalah menempatkan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Yang kedua setelah Rasulullah. Kemudian untuk misi khusus ini, mereka memilih Wahsy bin Harb, seorang budak Habsyi yang memiliki kemahiran istimewa dalam memainkan lembing. Mereka memerintahkan kepadanya pada saat perang nanti hanya untuk memusatkan perhatian kepada satu orang saja, yaitu Hamzah. Mereka memintanya agar memperlakukan Hamzah seperti hewan buruan, yaitu didekati secara diam-diam dan kemudian pada saat yang tepat dilempar lembing, cukup sekali saja namun mematikan. Mereka juga memberi peringatan kepadanya bahwa apapun yang terjadi pada saat perang nanti dan bagaimanapun hasil akhirnya, agar dia tidak pernah untuk membatalkan tugasnya itu. Oleh karenanya dia diberi keleluasaan untuk tidak ikut sama sekali dalam pertempuran besar. Cukup fokus kepada Hamzah saja
Jika berhasil, dia dijanjikan akan memperoleh imbalan yang sangat tinggi, yaitu kebebasan yang selama ini sangat dia idam-idamkan. Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'im sewaktu perang Badar. Paman Jubair, yaitu Tuaimah bin Adi, tewas terbunuh. Jubair ingin membalas dendam, maka dia berkata kepada Wahsy, "Jika engkau dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad sebagai pembalasan atas terbunuhnya pamanku, maka engkau menjadi merdeka." Wahsy kemudian mereka bawa untuk dipertemukan dengan Hindun binti Atbah, istri dari Abu Sufyan. Untuk digembleng, dididik, dan dihasut mentalnya. Hindun sendiri memiliki dendam kesuma terhadap Hamzah. Sebab sebagaimana disampaikan orang-orang kepadanya, bahwa ayah Utbah bin Rabi'ah, paman Syaibah bin Rabi'ah, saudara Al-Walid bin Utbah, dan putranya. Tidak dijelaskan putranya, yang mana telah dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika Hindun sangat membenci Hamzah. Dan di antara orang-orang Quraisy lainnya tidak peduli dia lelaki atau perempuan, Hindun adalah yang paling giat dan keras untuk menghasut orang agar mau berperang. Tujuannya semata adalah agar dapat membunuh Hamzah, berapapun harga yang mesti dia bayar. Pada awalnya, Hindun meminta Wahsy untuk membunuh salah satu dari 3 orang, yaitu Rasulullah, Hamzah, atau Ali bin Abi Thalib. Namun Wahsy menjawabnya, "Aku sama sekali tak dapat mendekati Muhammad, karena para sahabatnya lebih dekat kepadanya ketimbang siapapun lainnya, sementara Ali amat awas di medan pertempuran. Namun Hamzah terlalu galak, sehingga sementara bertempur dia tak memperhatikan ke sisi lain, dan mungkin aku dapat menjatuhkannya dengan suatu muslihat atau menyergapnya." Ketika lengah, Wahsy yang merupakan mantan prajurit di negeri asalnya sudah mampu membuat analisis tentang kondisi lawannya nanti, maka tercapailah suatu kesepakatan bahwa yang akan dibunuhnya adalah Hamzah. Hindun sendiri menjanjikan kemerdekaan kepadanya jika misi ini dapat tercapai. Berhari-hari lamanya, Hindun kemudian tidak melakukan pekerjaan lain kecuali menggembling dan menghasut Wahsy, serta menumpahkan sumpah serapah dan kebenciannya kepada Hamzah, dan juga merencanakan peranan yang akan dimainkan oleh Wahsy. Selain menjanjikan kemerdekaan, dia juga menjanjikan akan memberinya kekayaan dan perhiasan yang paling berharga milik wanita, seperti dirinya. Sementara dia berbicara, jari-jarinya yang penuh kebencian memegang anting permata yang bernilai tinggi dan kalung emas yang terlilit pada lehernya. Lalu dengan kedua matanya yang memancarkan semangat, dia berkata kepada Wahsy, "Jika engkau dapat membunuh Hamzah, maka semua ini akan menjadi milikmu." Bagaimanapun, Wahsy juga menjadi tergiur karenanya, dan angan-angannya pun terbang melayang dipenuhi kerinduan ingin cepat bertemu dengan peperangan yang akan datang itu. Dia membayang-bayangkan bagaimana lembingnya dapat menembus tubuh Hamzah, sehingga dia pun tidak menjadi budak lagi. Begitu pula, dia ingin segera memiliki perhiasan-perhiasan yang selama ini menghiasi leher dan jemari istri pemimpin dan putri tokoh Quraisy tersebut. Hari demi hari terus berjalan, dan waktu peperangan semakin dekat. Wahsy pun mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke medan perang. Tragedi di perang Uhud telah tiba. Hari menuju perang Uhud akhirnya tiba. Wahsy bin Harb ikut berangkat bersama pasukan Quraisy Makkah, manakala Hindun binti Utbah berpapasan dengan Wahsy atau dia melewatinya. Dia, Hindun, akan berkata, "Ayolah, ayah kegelapan, puaskan pembalasan dendamu." Dan kami, Wahsy, memilikinya nama panggilan Abu Dasma. Sementara itu, kepada pasukan pembawa bendera, Hindun bangkit dengan para wanita yang bersamanya dan mengambil jendrang yang mana mereka tabuh di belakang para lelaki untuk membangkitkan semangat mereka. Di pihak pasukan Muslim Madinah, atas saran dari tokoh munafik Abdullah bin Ubay, tadinya mereka akan bertahan di dalam kota Madinah, namun Hamzah bin Abdul Muthalib menolaknya. Dia berkata, "Demi Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku tidak akan makan hari ini hingga aku bertempur dengan musuh di luar kota." Rasulullah menyetujui usulan Hamzah sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Para pembawa bendera perang Quraisy dari Bani Abdiddar kebanyakan dibunuh oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang mau memegang bendera. Itu setelahnya Hamzah masuk ke tengah medan pertempuran. Dia memakai pakaian perang, dan di dadanya
terpasang bulu burung unta, sebuah penanda yang biasa. Dia gunakan ketika berperang. Hamzah menyerang ke kiri dan ke kanan, dan setiap kepala yang disasarnya pastilah terpenggal oleh pedangnya. Serangannya terhadap pasukan Quraisy tidak putus-putus, seolah-olah maut menyerahkan diri ke dalam tangannya. Beradu pedang dengannya akan tewas sesuai dengan kehendaknya. Pasukan pemanah meninggalkan posnya, seluruh pasukan Muslim kemudian maju dan menyerbu ke depan, hingga kemenangan telah hampir berada di tangan pasukan Quraisy. Kocar-kacir melarikan diri. Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari ayahnya, "Demi Allah, sampai-sampai aku bisa melihat betis Hindun binti Utbah yang tersingkap karena harus melarikan diri bersama teman-temannya." Pasukan pemanah yang diposkan di atas bukit yang bertugas melindungi sayap kiri pasukan Muslim melihat peristiwa ini, melihat pasukan Muslim unggul. Mereka berkata, "Harta rampasan, harta rampasan. Sahabat-sahabat, kalian sudah menang, apalagi yang kalian tunggu?" 40 orang pemanah kemudian lari meninggalkan pos mereka untuk merebut harta rampasan perang. Padahal sebelumnya Rasulullah telah memberi perintah bahwa apapun yang terjadi, kalah atau menang, jangan pernah meninggalkan pos pemanah. Khalid bin Al-Walid yang menjadi komandan pasukan berkuda Quraisy melihat kejadian ini, kemudian dengan cepat dia mengambil jalan memutar dan menyerang pasukan Muslim dari arah belakang yang sudah tidak terlindungi. Pasukan pemanah seketika keadaan berbalik, semangat pasukan Quraisy kembali bangkit. Pasukan Muslim menjadi kebingungan dengan situasi ini. Dan bahkan banyak juga di antara mereka yang melarikan diri. Pasukan Quraisy terus mendesak, sehingga peperangan terjadi di sekitar Rasulullah SAW. Hamzah yang berada di barisan depan melihat apa yang sedang terjadi, maka baik semangat tenaga maupun perjuangannya menjadi berlipat ganda. Dia menerjang ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang, hingga akhirnya Hamzah berhadapan dengan Siba bin Abdul Uzza al-Ghifsani. Hamzah berkata kepadanya, "Kemarilah engkau anak dari tukang sunat wanita." Dan memang benar, ibu Siba yang bernama Ummu Anmar adalah tukang sunat wanita di Mekah. Ketika mereka sudah dekat, Hamzah menebas dan membunuhnya. Sementara itu Wahsy yang dari sejak awal mengintai Hamzah yang bersembunyi di balik bebatuan atau pohon melihat peluang Hamzah begitu sengit bertarung, hingga tidak awas lagi dengan ancaman dari kejauhan. Wahsy mengambil ancang-ancang dan bersiap untuk melempar lembingnya. Dan dia sudah begitu yakin bahwa serangannya tidak akan meleset. Dia melemparkan lembingnya tanpa keraguan ke arah Hamzah. Lembing itu tepat mengenai bagian bawah tubuh Hamzah. Dan karena saking kencangnya, lembing itu terus menembus ke selangkangan Hamzah. Hamzah melihat siapa yang telah menyerangnya. Dia hendak menyerang balik Wahsy, namun dengan luka seberat itu, apa daya, dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Wahsy membiarkan Hamzah sampai wafat di sana. Dia kemudian mendekati Hamzah, mencabut kembali lembingnya, dan kembali ke kamp pasukan Quraisy. Dia merasa misinya telah tercapai, dan sudah tidak ada urusan apa-apa lagi di sana, sesuai dengan perjanjiannya dengan kaum Quraisy sejak awal. Perang Uhud akhirnya selesai, dan kedua belah pihak pun berpisah. Pada perang kali ini, kerugian kaum Muslim 3 kali lebih besar ketimbang Quraisy. Ini adalah satu-satunya perang di antara Muslim Madinah dan Quraisy Mekah di mana Muslim tidak memenanginya. Korban dari pihak Muslim sebanyak 70 orang yang kebanyakan berasal dari kaum Ansor. Rinciannya adalah kaum Ansor sebanyak 65 orang, Muhajirin 4 orang, dan Yahudi 1 orang. Mengenai orang Yahudi, ini dia bernama Muhairib. Dia satu-satunya orang Yahudi yang mau ikut dalam perang Uhud. Sementara korban dari pihak Quraisy, menurut Ibnu Ishaq, jumlahnya hanya 20 orang. Sebelum pulang ke Mekah, para wanita Quraisy menyempatkan diri untuk mencari-cari jenazah para syuhada Muslim yang terbunuh. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Saleh bin Kaisan, Hindun binti Utbah, dan para wanita yang bersamanya berhenti untuk memutilasi jenazah para sahabat Nabi. Mereka memotong telinga dan hidung mereka, dan Hindun membuatnya menjadi gelang kaki dan kalung, dan memberikan gelang kaki dan kalung serta liontinnya, yaitu perhiasan yang sebelumnya telah dia janjikan kepada Wahsy, pembunuh Hamzah budak Jubair bin Mut'im.
Dia memotong dan mengeluarkan hati Hamzah dan mengunyahnya, tetapi dia tidak mampu menelannya dan membuangnya. Lalu dia menaiki batu yang tinggi dan berteriak sekeras mungkin, "Kami telah membayarmu kembali atas kekalahan pada perang Badar, dan perang yang mendatangkan perang selalu disertai kekerasan. Aku tidak tahan kehilangan Utbah ayahku, juga saudara laki-lakiku dan pamannya, dan anak sulungku. Aku telah melaksanakan pembalasanku dan memenuhi sumpahku. Engkau, wahai Wahsy, telah meredakan rasa terbakar di dadaku. Aku akan berterima kasih kepada Wahsy sepanjang hidupku, sampai tulangku membusuk di kuburan." Hindun binti Utata bin Abbad bin Al-Muthalib membalasnya, "Engkau dipermalukan di Badar, dan setelah Badar, wahai putri seorang laki-laki tercela, yang hebat hanya dalam kekafiran. Allah membawamu pada dini hari, seorang lelaki tinggi dan berkulit putih dari Bani Hashim. Semua orang menebas dengan pedang tajamnya. Hamzah singaku dan Ali elangku saat Syahibah paman Hindun dan ayahmu berencana menyerangku. Mereka membuat merah dada mereka dengan darah." Maksudnya, Ali dan Hamzah telah membunuh ayah dan paman Hindun pada perang Badar. "Sumpah jahatmu adalah sumpah yang terburuk." Hindun binti Utbah juga berkata, "Aku melaksanakan pembalasanku kepada Hamzah di Uhud. Aku membelah perutnya untuk mendapatkan hatinya. Perbuatan ini mengangkat dariku penderitaan. Apa yang telah aku rasakan tentang kesedihan yang membakar dan rasa sakit yang luar biasa. Perang akan menghantammu dengan sangat keras, datang kepadamu sebagaimana singa yang menyerang." Al-Hulais bin Zaban, yang saat itu adalah komandan tentara kulit hitam, melewati Abu Sufyan sambil menusuk bagian pinggir mulut Hamzah dengan ujung tombaknya, berkata, "Rasakan itu engkau pemberontak." Hulaib berseru, "Wahai Bani Kinanah, apakah ini pemimpin Quraisy yang bertindak seperti itu kepada sepupunya yang sudah meninggal seperti yang kalian lihat?" Dia berkata, "Membuat kalian bingung. Jadikanlah masalah ini rahasia, karena ini adalah kesalahan ketika Abu Sufyan hendak berangkat pulang. Dia naik ke puncak gunung dan berteriak dengan keras, 'Kalian telah melakukan pekerjaan yang bagus. Kemenangan dalam perang berjalan bergantian. Hari ini, sebagai gantinya, hari perang Badar, tunjukkan kehebatanmu Hubal, yaitu membela agama kalian.'" Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk bangkit dan menjawabnya, dan berkata, "Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Kita Quraisy dan Muslim tidak sama. Orang-orang yang mati pada sisi kami berada di surga. Orang-orang mati di sisimu berada di neraka." Mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkata kepada Umar, "Kemarilah padaku." Nabi menyuruhnya pergi dan melihat apa yang dia inginkan. Ketika dia datang, Abu Sufyan berkata, "Demi Allah Umar, apakah kami Quraisy sudah membunuh Muhammad? Demi Allah tidak beliau mendengarkan apa yang engkau katakan." Sekarang jawabnya, dia berkata, "Aku menganggap engkau lebih jujur dan dapat dipercaya ketimbang Ibnu Kamiyah." Mengacu pada klaim terbarunya bahwa dia telah membunuh Muhammad. Kemudian Abu Sufyan berkata, "Ada beberapa mayat yang dimutilasi di antara yang mati di sisimu. Demi Allah hal itu tidak memberiku kepuasan dan tidak ada kemarahan diriku. Kepada para jenazah, aku tidak melarang maupun memerintahkan untuk memutilasi di kemudian hari. Karena perbuatannya ini, Hindun terkenal di kalangan kaum muslim sebagai Hindun si pemakan hati, dan anak-anaknya kemudian terkenal sebagai anak wanita pemakan hati." Setelah perang usai, kaum Quraisy kemudian pergi. Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melihat ke arah mana mereka pergi, apakah pulang ke Mekah atau justru ke Madinah. Setelah Ali memastikan bahwa mereka pergi ke arah Makkah, barulah Rasulullah bersama kaum muslimin mencari jenazah para syuhada. Ada banyak riwayat tentang bagaimana Rasulullah mencari dan menemukan para jenazah ini. Sementara itu, dalam merangkai riwayat tersebut untuk menjadi kesatuan kronologis, para sejarawan pun memiliki perbedaan satu sama lain. Dengan demikian, kami akan mencoba mengkombinasikan kronologi yang berkenaan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib berdasarkan pemaparan dari sejarawan klasik.
Ibnu Ishaq dan sejarawan kontemporer Khalid Muhammad, Khalid dan Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Setelah menemukan para jenazah, Rasulullah bersabda, "Aku menjadi saksi atas mereka bahwa tidaklah ada yang terluka karena Allah, melainkan Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya berdarah warna darah, namun baunya adalah bau minyak kasturi." Setelahnya, Rasulullah mencari jenazah Hamzah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan saat mereka kembali ke medan Perang Uhud, Rasulullah tidak dapat menemukan Hamzah seseorang. Berkata, "Aku melihatnya di dekat pohon itu waktu masih hidup saat dia berkata, 'Aku adalah singa Allah dan singa Rasul-Nya. Ya Allah, aku melepaskan diriku dari apa yang telah dilakukan orang itu Abu Sufyan dan yang lainnya, dan aku mencari pengampunan dari apa yang telah dilakukan orang ini, yaitu para muslim, mengacu kepada perilaku mereka sendiri yang menyebabkan kekalahan." Rasulullah pergi ke arah itu dan mulai menangis ketika melihat dahi Hamzah. Namun, ketika Rasulullah melihat bagaimana jenazah Hamzah dimutilasi, beliau menangis sejadi-jadinya. Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah tidak ada kafan?" Salah seorang Ansar berdiri dan menghamparkan selendang ke tubuhnya. Setelah itu Rasulullah bersabda di hadapan Allah, "Hamzah akan menjadi pemimpin dari seluruh syuhada." Pada hari kiamat, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, "Kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan menangis lebih sesenggukan daripada tangisnya atas Hamzah bin Abdul Muthalib." Beliau memeluknya kemudian berdiri di sampingnya beliau, menangis lagi hingga terisak-isak. Abba bin Arad meriwayatkan, "Aku menyaksikan pemakaman Hamzah ketika kami tidak dapat menemukan apapun untuk menutupi tubuhnya selain selembar selendang. Namun selendang itu sangat kecil. Ketika kami menutupi kakinya, kepalanya akan terlihat, dan ketika kami menutupi wajahnya, kakinya yang akan terlihat. Kami akhirnya menutupi kepalanya dan meletakkan rumput idhkir di atas kakinya." Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah berdiri di dekat tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib ketika dia syahid. Pemandangan itu lebih menyakitkan dari yang pernah dia saksikan, karena tubuhnya telah dimutilasi dengan kejam. Rasulullah mengucapkan kata-kata yang kurang lebih seperti ini, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani rahmatnya kepadamu. Setahuku, engkau adalah orang yang menjaga ikatan kekeluargaan dan selalu melakukan perbuatan baik. Demi Allah, jika bukan karena itu akan menyebabkan duka tambahan bagi keluargamu, aku lebih suka meninggalkanmu dalam kondisi ini, agar Allah membangkitkanmu dari perut hewan liar yang akan memakan jenazahmu." Rasulullah kemudian menambahkan camkan ini, "Aku bersumpah demi Allah untuk membalaskan dendammu. Aku akan memutilasi 70 orang kafir, seperti yang telah mereka lakukan kepadamu." Saat itulah Jibril datang dengan ayat berikut ini, "Dan jika engkau memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika engkau bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 16. Rasulullah kemudian membayar penebusan karena tidak memenuhi sumpah dan menahan diri untuk tidak melakukannya pembalasan. Meski demikian, sejarawan Khalid Muhammad Khalid tidak menyebutkan riwayat seperti di atas, yakni Rasulullah bersumpah akan membalas memutilasi orang-orang kafir. Senada, bahkan Agil Alim penerjemah sirah Rasul Allah, Ibnu Ishaq meragukan kebenaran hadis di atas. Menurutnya, itu sudah ditambah-tambahkan. Sebaliknya, Khalid justru menyebutkan bahwa yang menyumpah adalah para sahabat yang melihat jenazah Hamzah. Mereka berkata, "Demi Allah, sekiranya pada suatu waktu nanti kita diberi kemenangan oleh Allah terhadap mereka, akan kita cincang mayat mereka seperti yang belum pernah dilakukan oleh seorang Arab pun." Barulah kemudian turun ayat seperti yang diriwayatkan dalam hadis di atas. Gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud meninggalkan luka mendalam bagi Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam. Kehilangan sosok paman dan sahabat setia yang begitu berani dan teguh dalam imannya merupakan ujian berat bagi Rasulullah SAW. Air mata yang menetes dari mata Rasulullah SAW mencerminkan duka
Dan rasa kehilangan yang mendalam, beliau kehilangan seorang sahabat dan pelindung yang selalu setia mendampinginya dalam perjuangan dakwah Islam. Namun di tengah duka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keteguhan imannya yang luar biasa. Beliau bersabar dan menerima ujian ini dengan penuh ketabahan. Beliau terus memimpin umat Islam dan melanjutkan perjuangan dakwah Islam dengan penuh semangat. Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib dan gugurnya beliau dalam perang Uhud menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya iman, keberanian, dan pengorbanan. Kisah beliau juga menjadi pelajaran tentang bagaimana menghadapi ujian dan duka dengan penuh ketabahan dan keteguhan iman. Bagaimana pendapat sahabat surga Firdaus tentang kisah Hamzah bin Abdul Muthalib? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.